Hmm. Ibu Wahdina, suara saya jelas Ibu ya? Oke, kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan hari ini, yaitu untuk mengkaji kitab Nahwu, ya, dan juga Shorof, yang mana ini adalah pertemuan al-liqa qobla qobla limtihan, yaitu pertemuan sebelum diadakannya ujian, ya. Nah, qobla bidayati ta'allumina fi hadhil lailah ayyabina nabda bi qiraati ad-du'a awalan, ya. Dari itu kita mari memulai dengan membaca doa bersama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim. wa tub alaina Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Baik. Insya Allah ini pertemuan terakhir Bu ya, yaitu sebelum ujian. Jadi insya Allah fi al-usbu al-ati, ya, di minggu depan, ya, insya Allah sanu addi al-imtihan an-nihai, ya, kita akan mengadakan ujian akhir seperti itu. Nah, di sini ada, yaitu terkait dengan judul al-maf'ul bih, ya. Oke, kalau misalnya dalam istilah Indonesia, al-maf'ul bih itu identik dengan apa? Identik dengan objek. Ya, jadi di Indonesia itu seperti halnya di pembelajaran kita, di situ ada subjek, ada objek. Nah, subjeknya itu diistilahkan dengan al-fa'il, ya, sedangkan untuk objeknya itu diistilahkan dengan al-maf'ulu bih. Nah, itu adalah istilah dalam kita itu istilahnya adalah objek, ya. Semisalnya Ahmad makan roti, ya. Ahmad kalau misalnya di istilah kita itu merupakan subjek, dan juga roti dalam istilah kita itu dinamakan yaitu apa? Objek. Nah, Objek. dalam istilah bahasa Arab, Ahmad itu merupakan al-fa'il, ya, sedangkan roti, Ahmad memakan roti, roti dalam istilah bahasa Arab itu dinamakan apa? Al-maf'ulu bih. Nah, seperti itu ya. Untuk gambaran umumnya insya Allah jelas ya. Apa yang dimaksud dengan al-maf'ul bih? Jelas? Oke. Nah, di sini saya akan membacakan, ya, terkait yang berkaitan dengan al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih ismun yadullu ala syai'in waqa'a alaihi fi'lu. Yang mana itu adalah sebuah isem menunjukkan pada sesuatu, yaitu terjadinya sesuatu pekerjaan. Ya. Jadi di sini menjadi sebuah sasaran, yaitu terkait dengan suatu pekerjaan ataupun yang bisa dinamakan objek, ya. Wa yakunu al maf'ulu bih mansuban. Nah, maf'ul bih ini selalu mansub, ya. Wa alamatu nasbihi al fathatu idza kana mufradan, yang mana ciri ataupun tanda daripada nasabnya itu dia berupa fathah apabila kosakata tersebut berupa mufrad. Ya, mufrad itu apa? Mufrad itu artinya
tunggal. Ya, mufrad itu artinya tunggal. Nah, seperti halnya ini. Ya duhulu al-hawa'u al-anfa. Yang mana artinya adalah angin itu memasuki apa? Memasuki hidung. Ya. Nah, di sini al-hawa'u, angin ini sebagai apa? Sebagai al-fa'il. Ya, sebagai subjeknya. Nah, al-anfa di sini sebagai apa? Sebagai objek atau sebagai al-maf'ul bihnya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi yang pertama alamatun nasobnya menggunakan apa? Menggunakan fathah ya. Nih. Oke, selanjutnya itu ada juga wa kadzalika yakunu mansuban bil fathati idza kana jam'a taksir. Nah, ini juga menjadi nasab dengan fathah apabila yaitu berupa jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir itu adalah alladzi la yamtaliku al-qawaid, ya, yaitu jamak yang mana itu dia tidak memiliki kaidah dalam segi bentuknya, ya, yang artinya untuk mengetahui jamak taksir ini bagaimana kita harus menghafalnya. Labudda an nahfazahu, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya objeknya itu berbentuk atau al-maf'ul bihnya itu berbentuk jamak taksir, maka nasobnya pun menggunakan fathah. Ya, ini contohnya. Yuriku al-hawa'u as-sufuna. Ini artinya apa ini? Yaitu artinya angin, ya, angin tersebut itu menenggelamkan kapal-kapal. Yuriku itu artinya apa? Menenggelamkan, ya. Yuriku itu artinya menenggelamkan. Nah, seperti ini. Yuriku al-hawa'u. Al-hawa itu artinya angin ya. Dan dia sebagai apa? Sebagai al-fa'il, ya. As-sufna itu adalah objeknya atau maf'ul bihnya. Nah, seperti itu ya. As-sufuna itu artinya apa? Kapal-kapal. Nah, ini as-sufuna ini itu merupakan jamak taksir. Apa mufradnya? Ya, mufradnya itu adalah Al-hawa. as-safinatu. Oh, Ya, mufradnya itu adalah as-safinatu. Jadi as-safinatu itu artinya satu kapal. Nah, kalau as-sufunu, nah itu artinya kapal-kapal. Tapi karena dia menjadi al-maf'ul bih, ya, maka menjadi as-sufuna, gitu ya. Seperti itu. Jadi kapan maf'ul bih ini dia nasobnya dengan fathah itu dalam dua keadaan fi halatain, ya, imma idza kana mufradan, yaitu ketika dalam keadaan mufrad ataupun dalam keadaan kosakata tunggal, imma idza kana jam'a taksirin, entah itu dalam keadaan jamak taksir. Nah, itu kalau misalnya maf'ul bihnya itu nasab yaitu dengan apa? Dengan fathah, gitu ya. Wa yakunu mansuban bil ya'i idza kana musannan. Nah, ini mansubnya ini dengan huruf ya apabila musanna, ya. Nah, ini mansubnya ini dengan ya apabila musanna. Apa itu musanna? Ya, idza kana al adat yaitu bil isnain, apabila jumlahnya itu terdapat berapa? Terdapat dua. Ya, jadi musanna ini adalah istilah bagi kosakata atau benda yang berjumlah dua. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya syai'un yalmasu al-uzunaini. Nah, artinya apa? Yaitu sesuatu
Yalmasu itu artinya menyentuh, ya. Yalmasu itu artinya apa? Menyentuh. Menyentuh, ya. Yalmasu artinya menyentuh. Al-uzunain itu apa? Dia musanna dari al-uzun, ya. Artinya dua telinga, ya. Artinya dua telinga. Jadi sesuatu menyentuh dua telinga. Ya, di sini mana fa'ilnya? Fa'ilnya subjeknya adalah syai'un. Ya. Habis itu mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah al-uzunaini. Ya, dia adalah merupakan objek, ya. Nah, di sini kalau misalnya bentuknya musanna, maka alamatun nasabnya itu adalah huruf ya, al-uzunaini. Nah, huruf ya seperti ini, ya. Ini kalau misalnya dalam keadaan rofa, ya, kalau misalnya bukan dalam keadaan maf'ul bih, ini aslinya bagaimana? Aslinya adalah al-uzunani, ya. Nah, ini berubah menjadi al-uzunaini, ya. Al-uzunaini ketika dalam keadaan maf'ul bih, gitu ya. Oh, Bisa juga selain maf'ul bih menjadi al-uzunain ketika diawali oleh huruf jar, gitu ya. Jadi kapan menjadi al-uzunain? Ya, yang mana awalnya al-uzunani, yaitu ketika maf'ul bih atau diawali huruf jar, gitu ya. Wa idza kana jam'a mudzakkarin saliman. Nah, apabila jamak mudzakkar salim, maka bentuk nasabnya pun dengan huruf ya. Ya, huruf ya-nya itu misalnya di sini. Ya, ini contohnya. Yusa'idullahu bihi al-maujudin ala zuhril ardi. Yang mana di situ Allah menolong yaitu orang-orang yang ada di atas bumi, ya. Seperti itu. Yusa'idullahu bihi al-maujudin. Maujudin itu ya segala sesuatu yang ada, ya. Makhluk-makhluknya yang ada itu di atas, yaitu di atas tanah bumi. Ala zohril ardi. Di atas permukaan bumi. Zohri itu artinya permukaan, ya. Ala zohril ardi. Nah, ini al-maujudin. Dia ini merupakan jamak mudzakkar salim. Yang mana aslinya itu kalau misalnya dalam keadaan biasa, ya itu dia adalah apa? Al-maujudun. Ya, kalau misalnya dalam keadaan biasa. Nah, bisa menjadi al-maujudin itu ketika dalam keadaan apa? Dalam keadaan al-maf'ul bih, dia menjadi al-maujudin. Nah, berubah dia yang awalnya al-maujudun menjadi al-maujudin. Nah, gitu ya. Seperti itu. Al-maujudin. Oke, baik. Nah, misalnya contohnya al-muslimuna. Nah, ketika al-muslimuna ini dalam posisi al-maf'ul bih, maka menjadi apa, Ibu? al-muslimina. Betul, al-muslimina. Terus misalnya al-masjidani, dua masjid, ya. Ini dalam keadaan biasa, ini untuk yang mustanna. Kalau misalnya diubah menjadi maf'ul bih, maka menjadi apa, Ibu? Al-masjidaini. Betul, al-masjidaini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya wa yakunu mansuban bil kasroh idza kana jam'a muannatsin saliman. Nah, ini nasabnya ini itu dengan kasroh, bisa ternyata dengan kasroh. Ya, apabila berbentuk apa? Apabila berbentuk jamak mudzakkar salim, ya. Nah, seperti itu apabila yaitu berbentuk jamak maaf,
jamak muannas salim, ya. Nah, ini contohnya. Yuda ibu al-hawa'u az-zaharoti. Ya, yuda ibu al-hawa'u az-zaharoti. Nah, di sini aslinya, ya kalau misalnya bukan ya, aslinya zaharoti. Nah, aslinya seperti ini, ya, az-zaharatu. Tapi karena dia menjadi maf'ul bih, maka menjadi apa? Menjadi az-zaharoti. Ya, apa artinya yuda'ibu? Yuda'ibu al-hawa'u az-zaharoti. Yuda'ibu itu artinya apa ya? Kalau dalam terjemahnya itu artinya ini, mempermainkan. Angin mempermainkan bunga-bunga. Ya mungkin mensepoi-sepoikan Bu ya. Meniup gitu Ustaz. Menggerak-gerakan. Kalau meniup Ya. bisa Ustaz. Meniup. Kurang Meniup. tepat kali. Memainkan, meniup. Ya kayaknya mensepoikan. Mensepoikan tahu Bu ya? Mensepoikan. Atau apa ya? Mensepoikan atau ya menggerak-gerakan lah ya. Kalau dalam bahasa ini sederhananya. Menggerak-gerakan. Nah, Yuda ibu al-hawa'u az-zaharoti. Nah, misalnya contohnya dalam kondisi biasa, misalnya al-munafiqotu. Ya, ini dalam kondisi biasa nih, al-munafiqotu. Nah, kalau misalnya dalam kondisi maf'ul bih maka menjadi apa? Al-munafiqati. Menjadi nah, betul betul al-munafiqati. Nah, gitu ya. Coba di sini saya tulis contoh dari yang mufrad dulu ya. Misalnya yang mufrad contohnya ya. Bana Muhammadun al-masjida. Nah, ini ya. Bana Muhammadun al-masjida. Nah, di sini apa tanda nasab daripada maf'ul bihnya? Fathah. Fathah dikarenakan mufrad ya. Nah, habis itu saya ganti al-masjidanya jadi jamak taksir. Bana Muhammadun al-masajida. Nah, di sini tanda daripada apa namanya? Tanda daripada nasabnya, ya nasab maf'ul bihnya di sini apa? Al-masajida. Ada kasroh. Tanda nasabnya apa? Al-masajida. Ada iya. Enggak. Ya, enggak, bukan ya. Yaitu fathah juga. Kenapa fathah? Dikarenakan dia jamak taksir. Jadi yang mufrad sama jamak taksir itu dia nasabnya menggunakan fathah. Nah, terus saya ganti. Coba al-masjidanya diubah menjadi musanna. Ada yang bisa? Bana Muhammadun apa? Al-masjidanya diubah jadi musanna. Bana Masajid. Bana. Muhammadun. Mana? Masajidain. Nah, Masjidaini. nah, betul, masjidaini. Ya, bana Muhammadun al-masjidaini. Terus habis itu saya coba kasih contoh yang jamak mudzakkar salim.
Misalnya nasoha, nasoha itu artinya apa? Nasoha itu artinya Nasihati. menasehati. Ya, nasoha Muhammadun, nasoha Muhammadun, al-muslimuna atau al-muslimina, Muslimina. Al-muslimin. al-muslimi, betul, al-muslimina. Ya. Nah, sekarang diganti. Ya, ini kenapa menggunakan ya al-muslimina? Jamak muzakkar Karena salim. jamak muzakkar salim. Nah, sekarang al-musliminya diganti dengan yaitu Perempuan. dengan jamak muannas salim. Maka jadi apa? Nasoha Nasoha muslimati. Muhammadun nasoha Muhammadun al-muslim. Limati. al-muslimati. Kasih Bang Mayul tuh Bang. Nah, seperti ini ya, bisa dipahami, Bu. Nih. Jadi bana Muhammadun al-masajida. Muhammad bana mendirikan ya Ustadz. Ya, betul, membangun. Nah ya. Membangun. Muhammad membangun sebuah masjid itu. Tapi kalau Kalau bana al-masjidah, ya. Kalau al-masjidah sebuah masjid, kalau al-masajidah itu al-masajida. masjid-masjid. Oh subhanallah, baik. Ya. Kalau al-masjidah ini dua masjid. Ya. Hmm. Kalau al-muslimina, muslim-muslim, laki-laki. Kalau al-muslimati, muslim-muslim, perempuan. Gitu ya. Oke, baik. Ini saya udah foto belum? Udah ya. Saya sudah foto. Sudah. Baik, stop share. Ustadz Afwan, ini Eh, halaman berapa Ustadz ya? ya bentar Bu. Halaman 10. Ini Oh ya. kalau di PDF-nya 10, kalau di bukunya itu halaman 33. Oh, Ya. 28. Nah, selanjutnya kita ini bab terakhir ya, bab terakhir dalam ujian untuk nahwu ya. Habis ini kita usahakan selesaikan ya. Habis selesai nahwu kita pelajari lagi yaitu sorof 1 bab gitu ya. Habis itu baru minggu depan ujian. Nah, seperti itu. Ujiannya dari Baik, bab apa Ustadz? dari yang pertama Bu. Dari Ya, awal? Berarti satu iya buku. dari awal. Iya, dari halaman pertama sampai yang ke-10 ini ya. Seperti itu. Pak. Tapi jangan khawatir karena ujiannya itu hanya apa? Hanya pilihan ganda dan pilihan gandanya pun hanya 2 aja ya. Jadi nggak ada yang 3. Pilihan gandanya pun hanya 2. Jadi ibu cukup menjawab salah satu di antara 2 jawaban. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Insya Allah Iya. mudah ya. Kalau seperti itu, ibu cukup pemahaman aja. Yang penting ibu paham, maka insya Allah ibu pasti bisa jawab. Kayak gitu. Ya. Misalnya contohnya soalnya. Akala Hasanun al-hubza
Nah, akala Hasanun titik. Yang pertama al-khubza atau al-khubzu. Maka ibu jawab yang mana? Khubza. Bisa. Nah, pasti al-khubza. Ya, nah jadi cukup dengan pemahaman seperti itu, insya Allah ibu bisa jawab ya. Baik, selanjutnya itu kita akan mempelajari sifatul maf'ul al-maf'ul bih. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita mempelajari maf'ul bihnya, nah ini kita mempelajari sifatnya, ya sifatnya. Contohnya di sini ya kita baca dulu ta'ti ba'dal maf'ul bih ahyanan sifatun tuwaddihuhu. Nah, terkadang ya setelah adanya maf'ul bih terkadang itu terdapat apa? Terdapat sebuah sifat yang menjelaskannya. Watatsbau as-sifatu al-maf'ul bih fi yang mana sifatnya itu benar-benar mengikuti kriteria maf'ul bih dalam hal apa? Dalam hal nasabnya. Jadi kalau misalnya maf'ul bihnya nasab, maka sifatnya pun harus nasab. Terus yang kedua wal adat dalam segi jumlahnya. Jadi kalau misalnya jumlahnya tunggal, ya maf'ul bihnya maka untuk sifatnya pun harus tunggal. Kalau misalnya musanna, ya jumlah daripada maf'ul bihnya, maka sifatnya pun harus musanna. Habis itu wat tadzkir awit ta'nis, ya yaitu mengikuti dalam kriteria muzakkar atau muannasnya, ya muzakkar atau muannasnya. Misalnya contohnya kalau misalnya maf'ul bihnya muzakkar, maka sifatnya pun harus muzakkar. Kalau misalnya maf'ul bihnya muannas, maka sifatnya pun harus muannas. Nah, seperti itu ya. Wat tankir awit ta'rif, ya yaitu dalam hal nakiroh atau ma'rifahnya. Kalau misalnya maf'ul bihnya nakiroh, maka sifatnya pun harus nakiroh. Kalau misalnya maf'ul bihnya ma'rifah, maka sifatnya pun harus ma'rifah. Gitu ya. Nah, mau Itu ngingetin aja. Belanja harian di Gomart, banyak produk harga tadi tiap hari. itu apa Bu? Ya. Nah, contohnya arsal tu risalatan musajjalatan. Ya, saya telah mengirim yaitu surat yang terdaftar. Ya, arsal tu risalatan musajjalatan. Nah, risalatan di sini sebagai apa? Risalatan di sini sebagai maf'ul bih. Ya. Terus musajjalatan ini artinya apa? Musajjalatan ini ya sebagai apa? Sebagai sifatul maf'ul bih. Jadi risalatan sebagai maf'ul bihnya, musajjalatan sebagai sifatnya. Nah, contohnya lagi di sini syakartu al-muwazzofa an-nasyito. Syakartu itu artinya saya telah berucap terima kasih kepada, yaitu kepada siapa? Kepada pegawai yang tekun atau kepada pegawai yang rajin. Nah, gitu ya. Pegawai itu al-muwazzofa di sini dia sebagai maf'ul bihnya, an-nasyito sebagai apa, Ibu? Rajin itu sebagai sifatnya, Sepatu. ya. Sepatu. Nah, kita lihat al-muwazzofa an-nasyito. Al-muwazzofa ini pertama, dia berupa nasab bukan? Al-muwazzofa nasab bukan Ibu? Nasab. Nasab. Habis itu an-nasyitonya nasab bukan? Nasab. Ikutin. Nasab, ngikutin ya. Terus muwazzofanya muzakkar atau muannas? Muzakkar. 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 An-nasyitonya muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Terus muwazzofnya nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah. Nasyitonya nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah.
Muwazzafnya dia mufrad atau musanna? Mufrad. Mufrad. Nasyitonya mufrad atau musanna? Mufrad. 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 Maka kita bisa lihat di sini semua kriterianya harus saling sesuai, harus sama, gitu ya. Ini contohnya, saya telah mengirim surat yang terdaftar. Risalatan dia ma'rifah atau nakiroh? Risalatan Nakiroh. 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 Musajalatannya ma'rifah atau nakiroh? Sama, Nakiroh. sawaun. Terus risalatannya mu'annas atau muzakkar? Muannas. Manas. Nah, terus musajalatannya mu'annas atau muzakkar? Muannas. Manas. Mu'annas. Habis itu dalam segi jumlahnya mufrad atau musanna risalatan? Mufrad. Mufrad. Terus musajalatannya itu dia Sama. mufrad atau musanna? Mufrad. Risalatannya dia marfu atau nasab? Risalatan nasab. Ya, musajalatannya nasab atau marfu? Nasab. Nasab juga. Nasab. Nah, maka semuanya kriterianya sama. Nah, itu jadi ya sifat maf'ul bi dalam segi sifatnya atau kriterianya harus disesuaikan dengan maf'ul bihnya. Contohnya, kalau misalnya yang tadi ya, misalnya Bana, misalnya Muhammad membangun masjid yang besar. Maka bahasa Arabnya Bana Muhammadun al-masjida Kabiran. al-kabiro. Nah, gitu ya. Al-masjida al-kabiro. Nah, misalnya masjidnya diubah jadi musanna. Bana Muhammadun al-masjidaini al-kabi Kabirain. al-kabiro diubah jadi apa? Al-kabiroi Al-kabiraini. kabiroini. Habis itu misalnya nasoha, ini yang jamaknya nasoha. Ntar Bu ya. Nasoha Muhammadun Nasoha Muhammadun al-muslimina. Yang pertama yang betul al-kathiro atau al-kathirina. Al-kathirina. Betul. Al-kathirina. Nah, seperti ini ya. Kita lihat yang pertama al-masjidah al-kabir. Nah, yang al-masjidah muzakkar, al-kabiro muzakkar. Nasob, terus ma'rifah, ma'rifah. Terus yang kedua al-masjidah ini al-kabiro ini. Yang pertama musanna, musanna juga, ma'rifah dan ma'rifah. Terus muzakkar dan muzakkar juga. Terus al-muslimina al-kathirina. Nah, yang pertama dia jama, yang keduanya pun jama. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami Bu ini? Insyaallah bisa, Ustaz. Bisa ya. Baik. Sebentar Bu Itu ya, ini afwan Ustaz. Ini masjidaini mungkin salah itu kan? ya salah. Maaf. Al-masjidaini ya. Ya. Ini saya salah nulis. Oke, kita ini
Ustadz, terus satu lagi. Jadi kalau dibaca langsung gitu boleh, Bana Muhammadun al-Masjidal Kabira gitu. Nah, Boleh boleh, tidak? boleh, boleh. Boleh ya. Nah, kalau misalnya Bana Muhammadun langsung al-masjida. Jadi tanpa al. Itu gimana? Ya, Jadi Bana Muhammadunil masjida Muhammadunil masjidal kabiro. Nah, gitu ya. Jadi tanwinnya itu domah biasa dan ditambah ni. Mas Muhammadunil masjidal kabiro. Nah, itu kalau dilangsungkan. Gitu Bu ya. ni itu apakah kalau yang dalam Al-Quran itu nun kecil itu Ustadz? Iya, betul. Oh, Ya, kalau dalam Al-Quran itu pengamalannya biasanya dikasih nun kecil ya setelah ya, tanwin dan sebelum alif lam gitu ya atau sukun. Baik Bu, ini sebentar Bu ya. ya Ustadz. Maaf ya tadi terlempar. Kita lanjut Bu ya.
Hey, halo Bu. Iya Ustadz siap. Tadi belum difoto ya yang sebelumnya ya? Oh iya belum. Udah Bu, udah. Udah. Bana Muhammadun al-Masjida al-Kabira. Cuman yang itunya salah ya. Bukan al-Masjidaina, tapi al-Masjidaini. Ya. Ya. Baik. Kita ini sudah sampai sini ya untuk materi Nahwu sampai sini. Ya. Nah, kita lanjut yaitu untuk materi sorofnya. Ya. Untuk materi sorofnya, saya stop share ini. Terus oke, baik kita mulai ya. Ini untuk judul terakhir dari Sorof, yaitu terkait dengan bina ulfi li al-mudori lil majhul. Ya, artinya adalah bagaimana bentuk daripada fi'lul mudori dalam keadaan majhul. Ya, majhul itu apa? Majhul itu misalnya contohnya nih, ya'lamu. Ya'lamu itu artinya mengetahui. Maka kalau yu'lamu, nah ini bentuk majhulnya, ya. Yu'lamu artinya diketahui. Nah, seperti itu ya. Yabi'u artinya menjual. Kalau yuba'u artinya dijual. Nah, seperti itu. Yastashiru artinya menunjuk. Yustasharu artinya ditunjuk. Nah, sampai sini bisa dipahami, Bu? Bu, untuk maksud daripada fi'lul mudhari lil majhul bisa difahami? Bu, hello. A- Afwan apa tadi ada sesuatu. Oh iya. Nah, kita akan mempelajari terkait dengan fi'lul mudhari lil majhul. Apa itu artinya majhul? Ya, majhul itu artinya dia tidak menampakkan fa'ilnya, ya, tidak menampakkan fa'ilnya. Nah, ini contohnya ya, contoh daripada bentuk majhul itu contohnya ya'lamu artinya mengetahui. Kalau yu'lamu artinya diketahui. Nah, jadi kalau mengetahui itu dia dalam bentuk biasa, tapi kalau yu'lamu yang artinya diketahui itu dalam keadaan majhul. Ya, terus yabi'u artinya menjual. Kalau yuba'u artinya apa? Artinya dijual. Ya, jadi kalau bentuk biasanya menjual yabi'u, kalau bentuk majhulnya itu yuba'u artinya dijual. Terus contohnya yang di bawah. Yashtari artinya yaitu membeli. Nah, kalau misalnya bentuk majhulnya adalah yushtaro artinya dibeli. Nah, itu adalah bagaimana bentuk apa hal yang diarahkan dalam fi'lul mudhari lil majhul. Ya, bisa dipahami ya bagaimana peran daripada majhul itu? Bisa ya? Bisa, Misalnya Ustaz. Insyaallah. yakulu memakan. Nah, kalau majhulnya adalah yukalu artinya dimakan. Nah, gitu ya. Oke. Yubna al-fi'lu al-mudhari lil majhul. Nah, adapun bagaimana bentuk daripada fi'lul mudhari lil majhul itu bagaimana? Bidommi awalihi wa fathi ma qabla akhirihi. Yaitu adalah dengan mendomahkan awalnya, bidommi awalihi, ya,
Nih, yu'lamu, mendomahkan awalnya. Ini bentuk biasanya ya. Mendomahkan awalnya. Wa fathi ma qabla akhirihi. Dan menfathahkan sebelum terakhirnya. Ya. Menfathahkan sebelum terakhirnya. Yu'lamu. Nah, yu'lamu. Nah, ini menfathahkan sebelum terakhirnya. Nah, coba Ibu ubah. Ya, dari yang biasa ke majhul. Coba ya. Yaktubu menjadi apa Ibu? Yuktabu. Yuktabu. Ya, mendomahkan pertamanya dan memfathahkan sebelum terakhirnya. Nah, gini ya. Habis itu apa lagi? Misalnya yakro'u menjadi Yukra'u. betul menjadi yukro'u. Nah, gitu ya. Menjadi yukro'u. Kalau yakro'u itu membaca, yukro'u menjadi dibaca. Terus misalnya yaktahu menjadi Yuftahu. yuftahu. Ya, yaftahu membuka, yuftahu artinya Dibuka. dibuka. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya itu untuk bentuk yang pertama. Nah, di sini jadi ada berapa bentuk? Ada tiga bentuk. Nah, bentuk yang kedua, tuklabu ainul fi'lil ajwaf alifan, yaitu dengan menukar ya bagian ain dalam fi'il ajwaf. Apa itu ajwaf? Ajwaf itu artinya adalah yang mana pertengahannya adalah huruf illah. Nah, ini menukar huruf yang berada di tengahnya ini menjadi alif ya ketika dalam mode majhul untuk fi'lul mudhari. Ya. Ini contohnya. Yabi'u ya. Bentar Bu ya, ini ada yang ketuk pintu. Bentar. Nah, bentuk nomor 2, ini suara saya ada Bu ya? Ada. Ustadz. Ya? Tadi ajwaf apa Ustadz? Saya nggak datang waktu itu. Iya. Oke. Tuklabu ainul fi'lil ajwaf, yaitu dengan menukar huruf yang berada di tengah daripada fi'lul ajwaf. Fi'lul ajwaf itu apa? Yaitu huruf yang fi'il yang mana itu huruf tengahnya merupakan huruf illah. Ya, apa itu huruf illah? Huruf illah itu antara alif, ya sama waw. Jadi setiap fi'il yang mana di tengahnya itu terdapat salah satu huruf dari huruf-huruf illah, maka itu adalah dinamakan fi'lul ajwaf. Bisa difahami, Bu? Iya. Syukran Ustadz. Ketika menukar huruf pertengahan daripada fi'lul ajwaf ini dengan alif, ya, maaf ya, bentar, saya kurang konsen. Yaitu bagaimana bentuk majhul untuk yang fi'lul mudhari dalam yang nomor 2 ini, yaitu adalah ketika fi'lul ajwaf, ya, jadi bagaimana fi'lul majhul ketika dalam bentuk fi'lul ajwaf. Ya, bagaimana mengubahnya ke fi'lul majhul? Yaitu dengan menukar ya huruf pertengahannya ini dengan huruf
dengan huruf alif. Ya, contohnya misalnya yabi'u. Nah, ini mana untuk huruf ilahnya, huruf pertengahannya? Yaitu huruf ya. Iya, iya, Ya. ganti alif. Maka kalau misalnya ingin diubah ke fi'lul majhul, maka menjadi yuba'u. Nah, gini ya. Mm-mm. Nah, misalnya yastashiru. Mana ini huruf ilahnya? Yastashiru, yaitu huruf ya juga sebelum terakhir ini ya. Yastashiru. Maka ketika ingin diubah menjadi fi'lul ajwaf menjadi yustasharu, ditukar menjadi alif. Nah, coba Ibu ubah. Yakulu menjadi apa, Ibu? Yakulu. Yukolu. Betul, menjadi yukolu. Nah, ini ya. Terus yasiru menjadi apa, Ibu? Tadi yasiru. Mm-mm. Yusaru. Yes. Betul, menjadi yusaru. Terus contohnya lagi. Apa ya? Kalau misalnya yakhofu, Ya, ya khofu. Itu alif ya Ustaz itunya. iya, alif Ganti, ganti, ajuafnya. Menjadi ganti jadi ya khofu. iya, kalau alif berarti tetap tetap Oh, alif. Hanya yukhofu. awalnya diubah menjadi doma. Jadi yukhofu. Yukhofu. Iya. Oke. Itu ya. Yukhofu. Nah, ini adalah contoh ketika fi'lul ajwaf diubah menjadi fi'lul majhul. Bagaimana caranya fi'lul ajwaf ini diubah menjadi fi'lul majhul? Yaitu dengan menukar huruf pertengahannya itu yang huruf ilah di tengahnya itu ditukar dengan alif. Nah, kalau misalnya sudah alif maka ya sudah tetap alif, hanya saja huruf pertamanya itu menjadi doma. Gitu Bu ya. Bisa difahami Bu? Insya Allah. Ustadz, Ya. afwan. Ini yakhafu dengan yukhafu. Kalau di Arab gundul, bagaimana kita membedakan bahwa ini maksudnya ini maksudnya itu? Iya, itu kita harus cerdik ya, harus cerdik, yaitu kita melihat apakah di situ ada fa'il atau tidaknya. Nah, Oh, kalau misalnya tidak ada fa'ilnya, ya udah berarti dibaca yukhofu. Tapi kalau ada fa'ilnya baca yakhofu. Itu oh, pertama. Terus ya, secara kandungan makna keseluruhan, ya kita harus cerdik. Ini apa namanya? Misalnya eh, Allah misalnya yakhofullah ya. Misalnya ada tulisan gini. Saya kasih bahasa Arab gundul ya misalnya. Contohnya, Yako, ini kan nggak gundul, coba nih. Gundul ya, Yakofu. Ini tulisannya gini ya, tulisannya saya nggak menyebutkan. Nah, seperti ini. Ini dibaca Yakofullah, Yakofullahu, atau Yukhofullahu. Mana yang benar? Ya yakhafullah. khofu. Bukan, Eh, Oh, Yukhofullahu. Kalau kita bacanya Yakhofu, itu artinya Allah takut. Apakah eh, mungkin Allah takut? oh, oh iya, subhanallah, ditakuti Allah ya, astagfirullah. Iya, astagfirullahaladzim. yang ada Iya, iya. yukhofullahu. Allah ditakuti. Ya, Iya, jadi iya, kita iya. harus cerdik secara makna keseluruhan. Gitu ya. Itu. Ya gak mungkin Allah takut ya. Yang ada semuanya takut pada Allah. Bikin Gitu ya. kalimat tuh, Ustaz. Eh, Kalimat-kalimatnya. kalimatnya. Ini kan baru fiilnya doang ya, Kalimat Ya. bikin gitu, kalimatnya kalimat. gitu. Misalnya contohnya.
Coba Ibu ini ya. eh Coba tebak ya, saya tulis aja, tebak ya. Yakhofu atau yukhofu ya. Ya. Ntar Bu, saya lagi mikir ini mana ya ininya. Hurufnya saya lupa. Oh ini nih dah. Hmm, يقول coba. Eh, aduh, malah tabrakan. Ulang lagi. Nah, coba Ibu baca nih. panjang banget Ustaz. Ya kan kalimat, Mhm. Bu. Coba dulu yang sampai setengahnya aja. Sampai sebelum yang Allah. Yakhaful mu'minul iqabu Nah, ini dia indallahi ya. yaumul qiyamah. Yakhofu al-mu'minu al-iqoba. Aqulun Iya. indallahi yaumal Mal qiyamati. kiamat. Betul. Gitu ya. Coba kalau misalnya hmm, nah ini coba Bu. Ya sebelum Allahnya nggak apa-apa. Yang fokus ke yang awalnya aja. Di yukhofu Nah betul. Yukhofu. yukhoful azaba Nah itu yang izabi bawah yang atas azabi Bu. idofa ya Pak Ustaz ya? Kan. Bukan ya? Yukhofu Zanba berarti. azanbu. Oh zanbu. Azanbu. Oh Ya jadi kalau dosa itu misalnya ditakuti ya. ya dosa itu ditakuti. Ya kita kalau seorang yang mukmin yang benar mukminnya dia takut dosa nggak? Ya takut lah ya. Kalau orang yang benar-benar mukmin banget ya, yaitu dosa tersebut ya dosa itu ditakuti ya. Dosa dari Allah itu ditakuti, yaitu ketika timbangan amal ya inda waznil amali. Artinya ketika pertimbangan amal, gitu ya. Ya Ustaz, kan kalau kalau misalnya kita mikir dosa itu takut, ya kan masa dosa bisa takut ya kan? Yang ada dosa itu ditakuti karena dosa itu ya bukan makhluk hidup yang seperti kita ya. Kayak gitu. Dosa itu adalah natijah hasil dari perbuatan kita. Kalau kita melakukan kejelekan, maka membuahkan dosa. Gitu ya. Baik. jadi zanbunya itu fa'il Ustaz. Bukan. Apa? Nah, Bukan. gini. Apa tuh? Misalnya gini. Yakhofu al-mu'minu al-iqoba. Ini artinya apa? Orang mukmin Seorang takut mukmin takut kepada hukuman. Ya kan ya? dong. Ya Allah ya. Nah, mukmin itu
fa'il. Fa'il ya. I'rab sebagai maf'ul Maf'ul bih. bih. Nah, ketika fa'ilnya dihapus, ya, maka menjadi yukhofu Maf'ul. al-iko, Ikoba. yukhofu al-iko, ikobu. Nah, Ikobu. gitu ya. Ya, jadi ikobu. Jadi yang awalnya maf'ul bih ketika dalam keadaan majhul itu menjadi namanya naibul fa'il. Nah, namanya jadi apa? Namanya jadi naibul fa'il. Naibul Fa'il. fa'il. Naibul fa'il ini adalah yang aslinya maf'ul bih, tapi dikarenakan fiilnya itu berubah menjadi majhul, maka dia tidak lagi berupa maf'ul bih, tetapi menjadi naibul fa'il. Nah, gitu ya. Nah, setiap naibul fa'il yang awalnya maf'ul bih ini misalnya mansub atau fathah, maka menjadi naibul fa'il yang menjadi apa? Menjadi dhammah atau marfu. Marfu. Maka naibul fa'il ini harus marfu. Coba sekali ya, ubah kata ini menjadi fi'lul majhul dan naibul fa'il. Ya. Doroba misalnya siapa ya? Misalnya ini aja, nasoha, yang bagus ya, kalau doroba jelek. Memukul. Nasoha aliyun al-walada. Coba ubah ke fi'lul majhul dan maf'ul bihnya menjadi naibul fa'il. Mana tadi? Doroba. Nasoha Nasoha. aliyun al-walada. Ya. Coba diubah. Nusohul waladu. Oh, ini Bu ini ya, ini yang fi'lul. Saya ubah ke ini ya. Ke apa? Ke Apa fi'lul nih? mudhari. Ya. Ini fi'lul madi. Iyan sohu Oh, yang sohu. aliyun al-walada. Nah, coba ubah ke naibul fa'il sama fi'lul majhul. Kalau naibul fa'il Jadi apa, Bu? yunsahu. Betul, yun sohu. Nabul fa'il ya? Al-walad. Al-waladu. Ya. Nah, betul, al-waladu. Yang awalnya Ali menasehati anak laki-laki menjadi anak laki-laki tersebut dinasehati. Jadi hilang ya alinya. Ya, alinya hilang. Gitu ya. Bisa dipahami, Bu, ini? Bisa, tapi masih bingung ya. Iya. Ya, nanti diulang-ulang ya. Oke, kita menuju yang ketiga ya, yaitu yang nomor terakhir. Nah, tuklabu lamul fi'li an-nakis alifan inda binaihi lil majhul fil mudhari. Nah, ini kalau misalnya kita menemukan fi'lun nakis itu apa? Nakis itu adalah huruf ilahnya berada di akhir. Nah, itu namanya nakis. Ya. Nakis. Nah, ketika fi'lun nakis ini ingin diubah menjadi fi'lul majhul, maka bagian akhir, lam itu bagian akhirnya ya, maka bagian akhirnya ditukar menjadi menjadi alif. Ya, ketika diubah menjadi fi'lul majhul. Contohnya, yad'u. Nah, ini mana untuk huruf ilahnya? Wow. Wow. Nah, huruf ilah yang di akhirnya ini diubah menjadi alif, menjadi yud'a. Ini namanya alif apa? Namanya alif apa itu? Alif lazimah atau alif maksurah. Ya, namanya ya. Terus yashtari menjadi apa ini? Yushtaro. Ya, diubah yang terakhirnya menjadi alif, tapi huruf pertamanya ini itu juga diubah harokatnya menjadi dhammah. Ya. Iyak tadi itu mengikuti, ya, iyak tadi menjadi apa?
menjadi yuqtada. Yuqtada itu artinya diikuti. Ya, misalnya contohnya yarmi menjadi Yurma. yurma. Ya, yarmi artinya melempar, yurma artinya dilempar. Terus misalnya yanwi menjadi Yunba. Yunwa. yanwi menjadi Yunwa. yunwan. Yanwi. Yanwi artinya meniatkan ya. Yunwa artinya diniati. Terus misalnya yamshi menjadi Yumsha. yumsha. Ini ya. Baik, bisa dipahami Bu ini? Berarti Bu? selalu kalau dia menjadi apa tadi majhul itu Ya. apa namanya, kalau di depannya ya do'u tadi apa di depannya itu di belakangnya Fathah, ya, tidak itu. pernah pakai alif tapi pakai alif apa yang alif tapi ya gitu ya Ustadz. Nah, iya, kalau untuk fi'lun nakis itu dia menggunakan ketika ditukar menjadi alifnya itu ketika fi'lul majhur itu benar-benar bukan menggunakan alif yang biasa yang tegap. Ya, tapi Iya. menggunakan apa? Iya. Menggunakan alif lazimah. lazimnya. Nah, itu mesti ya seperti itu. Nah, mungkin untuk kecocokan dalam penulisan gitu ya. Nah, baik. Apa ini yang dibilang alif bengkok itu Ustadz? Iya, alif bengkok kalau dalam istilah kita ya. Dalam Iya. istilah kita alif bengkok, tapi kalau dalam istilah Arab itu alif Alif lazimah. lazimah atau alif maksuroh. Ada dua istilah ya. Seperti itu. Ya, jadi gini ya bentuknya. Kalau misalnya bentuknya biasa, maka cukup mendomahkan huruf pertama dan menfathahkan sebelum akhir. Nah, kalau misalnya untuk fi'lul ajwaf itu dengan mengubah yaitu huruf ilah yang di tengahnya itu menjadi alif. Kalau misalnya tadi apa? Yabi'u menjadi yuba'u. Yakulu menjadi yuqolu. Nah, kalau misalnya nakis ya mengubah huruf ilah yang berada di akhirnya itu menjadi alif. Yanwi yunwa. Yarmi yurma. Yaktadi yuktada. Ya. Yadu'u yud'a. Itu ya dan sebagainya. Bisa difahami, Bu? Bisa. Insyaallah. Bisa. Alhamdulillah. Oke, berarti insya Allah minggu depan apa? Ujian akhir. Minggu depan ujian. Ya, itu ya bisa dipersiapkan seperti itu. Baik, cukup ya yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ala kulihal, insya Allah minggu depan ujian, insya Allah soalnya mudah ya, karena hanya ada 2 jawaban, gitu ya. Baik, kita cukup
dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma Allahumma qad istauda'naka qad istauda'naka uda'anaka ma 'allamtanahu ma 'allamtanahu fardudhu ilaina fardudhu ilaina fardudhu inda ilaina hajatina ilaihi inda inda hajatina hajatina ilaihi wala tunsina anhu wa la wala tunzina tunzina anhu ya rabbal alamin. ya ya Rabb. rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Berbatin. Pamit, mohon maaf lahir batin. Baik ya Bu. Berbatin Ustaz.